Ini kan habis ada postingan bahwa menyebutkan bahwa kaosnya masih produksi nih. Sebelum teman-teman semua mengambil kaos, Mbak Isna akan men-spill bagaimana cara mendapatkan kaos atau piagam. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya. Hai Sobat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jangkauan Penting Bareng PMI. Nah, untuk teman-teman semuanya yang nonton video ini atau video lain dari channel YouTube PMI Surakarta, kalau ada iklannya, tolong jangan di-skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Dan jangan lupa kalau ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, segera share dan subscribe channel YouTube PMI Surakarta. Begitu. Nah, kali ini ya seperti biasa lah, orang-orang itu kan kalau di sosial media tuh Desember day-nya apa gitu kan. Bernya kayaknya. Oh ya, bernya kesamber. Bernya apa ya? Bernya kayak suara motor beat ber. Nah, ini Januari A-nya apa? A-nya apa? Alhamdulillah. A-nya adalah ayo donor. Ayo donor. Darah. Begitu. Ya, saya sudah menghadirkan narasumber. Ini pasti teman-teman semuanya yang sering klaim donor ya. Iya dah. Terus teman-teman penggerak donor ya. Pokoknya orang yang sering donor lah pasti akan sering ketemu beliau ini. Siapa? Coba tebak. Tebak. Yang Ada yang tahu nggak siapa? Ada yang tahu boleh nggak? ditulis di kolom komentar itu. Nama disamarkan, salah ditulis di kolom komentar. Ya, ada Mbak Isna di sini ya. Halo. Ya, udah lama nih kayaknya nggak ketemu di podcast ini. Iya, kemarin Anda reschedule. Oh, iya, karena jadwal beliau memang sepadat itu. Sepadat itu, iya. Sepadat itu. Kemarin aja Mbak Dea itu booking saya itu udah 3 bulan sebelumnya. Iya, 3 bulan dan baru terrealisasi hari ini. Karena ini pun juga nyempetin loh. Bener. Ini setelah ini tuh udah ada 100 antrian mau ambil kaos. Boleh ngantri kaos. Nah, ngobrol soal stok darah kan kemarin kita sempat broadcast tentang stok darah golongan A, yang terakhir A itu stoknya sudah di bawah batas aman. Nah, hari ini gimana nih Mbak stok darah per hari ini? Per hari ini ya, dibilang aman ya. Buka contekan dulu ya. ya. Dong, saya nggak bisa nih mengapa. Saya sambil ngelus-ngelus onta di sini nih. Oke. Kelihatan nggak? Ini saya bacakan dulu ya. Stok ya, hari boleh, ini boleh, 17 Januari. Untuk golongan A, whole blood-nya 56, PRC 48, trombosit 58, FFP 75 dengan jumlah total golongan A 237. Kemudian untuk yang B, whole blood 129, PRC 780, trombosit 61, FFP 75 dengan jumlah total 1045. Kemudian untuk yang O, whole blood-nya 129, PRC 700, trombosit 44, FFP 95 dengan total 968. Kemudian yang AB, whole blood 57, PRC 157, trombosit 24, FFP 89 dengan total 327. Total keseluruhan ini 2.577. Wow. Mesti dihitung kalkulator ini. Oh, bayangke ya iki mau. Oh, nah itu udah masuk stok aman belum nih dengan kita dengan masih stok segitu? Untuk hari ini kita dibilang aman ya aman, cuman kita ini lagi persiapan bulan puasa. Sekarang 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi yang belum nggak ada 2 bulan itu kan udah bulan puasa. Jadi kita harus persiapan genjot lagi nih kita mulai menghubungi instansi-instansi semuanya yang sudah waktunya donor, kita panggil semuanya untuk persiapan bulan puasa gitu. Apalagi jadi, nih awal tahun barangkali bisa jadi proker ya. Ya, karena ini untuk awal tahun terus terang ini banyak instansi yang belum mengadakan. Karena baru awal ya, jadi untuk prokernya tuh kan belum masih ditata gitu, jadi emang belum banyak. Gitu. Tapi mungkin nanti coming soon lah ya. Coming soon. Instansi-instansi yang mulai mendaftarkan donor, bahkan donor setahun langsung didaftarkan gitu boleh ya? Boleh, kita sudah banyak sih instansi yang kita langsung kita ajak, ayo kita buat 1 tahun sekalian aja gitu. Boleh request mau hari apa, weekend, weekday boleh kita buatnya langsung 1 tahun. Oke. Tuh, jadi buat instansi biar nggak ribet gitu ya, langsung setahun kita booking 2 bulan sekali gitu. Oke, bisa. Ada sih yang
Kan normalnya itu kan harus ya interval kan 60 hari 2 bulan sekali. Tapi memang ada beberapa instansi yang minta Mbak saya kayaknya kecepatan kalau 2 bulan gitu. Nggak apa-apa gitu dibikin 2,5 boleh gitu. Tapi gitu. banyak sih yang udah 2 bulan ini banyak. 2 bulan ya. Oke. Nah itu ayo mari kita berlomba-lomba mengadakan proker yang lain. Prokernya misalkan apa gitu ya. Barangkali kantornya teman-teman semua prokernya adalah donor darah. Oh gitu. iya. Bisa ya. Jadi untuk stok per hari ini masih aman, 17 Januari ya. 17 Januari ya. Masih aman. Ini, tapi mungkin ada beberapa golongan darah yang stoknya ada di bawah. Di bawah. Rata-rata. Ini di golongan A, sementara untuk saat ini adalah A. Golongan A ya. A dan AB. A dan AB. Itu susah banget ya. Iya, karena kayaknya populasi pendonornya juga nggak banyak ya. Begitu. Nggak sebanyak yang golongan B dan O. Apalagi O tuh kayaknya melimpah sekali ya. Iya. Selalu melimpah. Minggu kemarin, minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu ya, kita sempat menunda untuk golongan O. Ya benar, karena emang kita harus menjaga umur darah itu supaya tetap aman. Nah gitu. itu, ya berarti Mbak Isna pandai menjaga. Wow. Iya darah aja tak jaga, umur darah aja tak jaga, apalagi hati. Hati, tak kira apalagi umurmu gitu. Kira-kira nih agenda mobile unit bulan ini, kan ini sebenarnya hampir habis ya Januari ya. Udah pertengahan ini ya. Oke, saya yang umum aja nih, yang umum aja. Yang umum aja ya untuk hari ini. Oke, bulan ini ya, bulan ini kita bacakan ya. Saya nggak hafal ini. Iya, dia bawa contekan terus. Bawa contekan dong. 17 hari ini kita ada di PT TPS Food yang cabang Jaten hari ini ya, sama Amarillo Hotel. Saat ini juga masih berlangsung. Kemudian besok kita ada PT Panca Bersaudara Sejati, LPM Surakarta yang bertempat nanti di Kecamatan Laweyan. Kemudian besok ada Rumah Sakit Kasih Ibu, Masjid Al Hidayah Soko, Solo Baru, Rumah Sakit Dr. Un Surakarta. Besok Rumah Sakit Dr. Un ini dibuka untuk umum, boleh. Rumah Sakit Dr. Un ya. Ya, boleh yang terdekat ini. Dr. Un Solo ya. Dr. Un Surakarta, Kandang Sapi ya. Oke. Kemudian hari Minggu kita ada di Masjid At-Taubah, itu daerah Wonorejo, Gondangrejo. Kemudian ini GKJ Manahan, Yayasan Anur Gria Baru, GKJ Sabdo Winedar Klodran, GKJ Kismorejo Karanganyar, Balai Desa Laban, Mojolaban, Toserba Mitra Kartosura. Untuk tanggal 20 ini kita belum ada jadwal. Kemudian tanggal 21 ada di Hotel Alila, ada MT Anjumantono 3 sama Rumah Sakit Jiwa Surakarta. Kemudian di tanggal 22 ini kita belum ada. 23 ada SMP Negeri 15. Kemudian tanggal 24 ada Masjid Laweyan, 25 ada Wisata Hati dan Kagama. Masih di tanggal 25 ada PGS, itu nanti dibuka untuk umum. Kita nanti ada mobile di sana. Kemudian Mapala Kofarma Politeknik Indonesia, CV Putra Nugraha, kemudian PT Konimek. Kemudian iya tanggal 25 weekend ini kayaknya. Iya. Tanggal 26 ada Klinik Utama Kasih Ibu Sejati, Forsi Tama Joyontakan, Mandua Surakarta itu tanggal 30 maaf. Tanggal 30-nya ada Mandua Surakarta, kemudian 31 ada Pusdataru Bengawan Solo, 31 lagi ada Admi Surakarta. Sudah itu. Sementara itu berarti 26, 27, 28, 29 masih kosong ya? Masih kosong. Tapi banyak. Memungkinkan nggak untuk melakukan donor di tanggal itu? Boleh ya. Karena kan itu kan long weekend nih, tanggal 2. Oh iya, itu long weekend 27, banget loh itu. 28-nya ini Harpetnas ya, Hari Kecepet Nasional. 29-nya udah libur lagi gitu kan. 29-nya udah tanggal merah lagi gitu kan. Jadi barangkali karena spend waktu yang di rumah banyak nih, mungkin belum ada agenda bersama keluarga ya, bisa jadi mengadakan donor di instansi masing-masing atau mungkin di lingkungan rumah masing-masing. Atau mungkin gitu. Teman-teman yang nggak bisa mengumpulkan massa banyak, misalkan saya punya 10 orang nih, misalkan BST, donor with BST gitu, ajak ke PMI boleh. Boleh banget. Langsung 10 orang nanti bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya bisa. Intinya segala niat baik Anda akan kami fasilitasi. Oh iya, instansi juga boleh kok. Misalkan Mbak saya pengennya di PMI aja nih gitu, boleh, nggak apa-apa. Dijadwalkan 2 bulan sekali datang ke PMI juga boleh. Nah, terus yang
banyak pertanyaan itu bis donor. Saya sudah menerima ribuan pertanyaan ya. Iya, saya hampir menjawab ribuan jawaban juga ya. Bis donor ini kenapa nih? Apakah bisnya sedang dirawat dengan sepenuh hati atau bisnya sedang batuk-batuk dia? Ya, kita lagi persiapan juga sih, karena kan kita juga harus melihat stok darah kamu juga. Kemudian untuk sementara ini bis donor memang masih off, yang biasanya standby di depan pengadilan negeri Surakarta itu memang sementara masih off. Memang ada beberapa instansi yang memakai, kadang kan ada instansi yang tidak bisa menyediakan lokasi atau ruangan, mengendaki pakai bis atau mobil, monggo. Tapi untuk selain itu kita juga ini perawatan juga untuk bisnya. Karena bisnya supaya usianya cantik, juga udah lumayan ya. Bisnya sama saya tua bisnya kayaknya ya. Kayaknya ya. Jadi bisnya masih perlu perawatan. Tapi kalau misalkan ada instansi yang mengajukan mobile unit, nggak punya lokasi, nggak punya tempat yang memadai sesuai dengan standar, bisa request nanti pakai bis. Bisa ya. request selama jadwal bis kami memungkinkan. Nah, gitu. Karena kadang ada barengan dengan instansi lain juga ya. Kita kan bisnya gitu. hanya punya kita beberapa. tersedia satu armada bis sama satu mobil ya. Mobil. Gitu. Oke. Ngobrol soal bis tadi yang ditunda adalah untuk menjaga stok. Memangnya kenapa nih kalau misalkan kita menyimpan darah lama-lama gitu? Padahal perasaan ya disimpan lama-lama tuh malah bagus loh. Selain menyimpan gimana ya? Segala sesuatu. Kalau disimpan terlalu lama tanpa diperhatikan bagaimana itu kualitasnya kan nggak bagus ya. Oh iya benar banget. Benar banget. Apalagi darah nih, darah kita masa simpan ya, khususnya selain trombosit dan FFP ya. Maaf, selain trombosit ya. Itu masa simpannya 35 hari. Ya, tapi kita tetap menjaga jangan sampai ada darah yang berumur sampai 35 hari gitu. Karena kenapa? Kalau darah itu berumurnya makin tua gitu ya, tentunya kualitas darahnya kan juga nggak bagus. Kemudian juga beberapa rumah sakit kan juga mintanya ya jangan sampai yang terlalu tua gitu. Oke, berarti kaitannya dengan kualitas darahnya. Ya. Karena kalau gitu. stoknya banyak nanti disimpannya semakin lama, ini gawat. Makanya itu tugasnya jangan Mbak sampai Isma. ada darah yang expired. Darah juga ada manis masa expirednya. Ya. Benar, jangan dibikin sirup, nggak bisa. Sirup jangan, apalagi digoreng. Apalagi digoreng. Dulu ada loh. Ada ya kasus kayak gitu ya. Kasus apa? Goreng. Iya. Tapi bukan manusia. Bukan. Next. Apa nih? Event terdekat bulan Januari. Event apa ya? Januari, Februari atau Maret, mungkin March. Tunggu dulu deh kalau gitu. Oh ya, Masih tunggu dulu rahasia ya. dulu. Tunggu dulu, pasti ada event ya. Apalagi Pasti. Maret itu kan sudah masuk bulan Ramadan. Terus awal April itu sudah Lebaran. Pasti biasanya karena komitmen PMI Kota Surakarta itu adalah toleransi ya. Beragama. Toleransi umat beragama. Jadi insya Allah kita akan mengadakan event di setiap acara-acara keagamaan. Iya, gitu betul. ya. Jadi mungkin nanti waktu Maret nanti saya konfirmasi ya, saya spill lagi di Instagram gitu ya. Ditunggu aja, makanya di follow sosial medianya gitu. Jadi biar penasaran. Jadi biar tahu nih ada info apa gitu kan. Iya. Jadi terus bisa ikut. Mungkin nanti puasa akan ada event atau mungkin Lebaran atau setelah Lebaran. Oke. Ada ya event. Barangkali gitu. kita mau donor darah sambil buka bersama. Nanti saya akan di-calling kita sama Mbak open Isma house. pasti. Kita open 24 jam. Ini pas momen Idul Fitri mungkin nanti kita bagi-bagi ketupat atau apa. Sungkeman. Sungkeman sama siapa? Ya kita saling bermaaf-maafan. Iya, betul. Gitu kan. Ditunggu ya. Ditunggu aja infonya, makanya jangan lupa untuk follow Instagramnya PMI Surakarta atau mungkin di Telegramnya PMI juga bisa. Itu sering ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh admin. Oke. Berarti dari Arab ya? Ini ya admin. Ini kan ada onta. Iya. Ini mau bulan Ramadan soalnya. Iya, betul. Dari Arab deh. Iya, bener. Nah, gitu. Next. Ini yang paling sering nih. Ini kan nggak bisa ada postingan bahwa menyebutkan bahwa kaosnya masih
produksi nih. Sebelum teman-teman semua mengambil kaos, Mbak Isna akan men-spill bagaimana cara mendapatkan kaos atau piagam. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya kita mulai dari kaos dulu ya. Untuk kaos bagi pendonor yang bisa donor dengan PMI Solo, untuk laki-laki minimal 5 kali, untuk perempuan minimal 4 kali, dengan syarat donor di PMI Solo secara berurutan tanpa terjeda dengan PMI lain, dan itu pun di tahun yang sama. Misal tahun 2024 dari Januari sampai Desember itu jenengan donor 5 kali minimal atau 4 kali minimal bagi perempuan, tidak terjeda gitu. Soalnya banyak yang ini ada maaf keselak. Ada miss. Ada miss. Jadi ada pendonor itu yang saya setahun sudah 6 kali loh gitu. 6 kali. Memang betul 5 kalinya di Solo, cuman di antara 5 itu yang satunya itu kejeda dengan PMI lain gitu. Berarti jadi harus berturut-turut di PMI Solo ya. Berturut-turut. Itu memang salah satu upaya kami, salah satu cara kami supaya pendonor itu rutin dengan PMI Solo. Gitu. Ini kita mengajarkan ilmu setia. Iya, karena setia itu mahal gitu kan. Nah, perlu komitmen khusus ya. Iya gitu, perlu istilahnya kalau anak sekarang tuh effort gitu. Nah, kemudian bagaimana sih cara klaimnya gitu? Silakan datang ke ruang P2 di 2S lantai 3 PMI Kota Surakarta dengan membawa kartu donor atau menunjukkan aplikasi Ayo Donor. Gitu. Pada jam kerja ya teman-teman ya. Hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam setengah 3, hari Jumat jam 8 sampai jam 11.30, hari Sabtu jam 8 sampai jam 2, hari Minggu dan libur nasional kita tutup. Begitu. Terus itu kaos. Kemudian kalau piagam itu syaratnya sama. Piagam itu ada 10 kali, 25, 50, 75, dan 100. Kelebihannya apa nih? Itu bisa diklaim ke bank nggak? Mungkin ya. Bang apa dulu ya? Jadi gini, untuk yang piagam itu 10, 25, jadi kalau misalkan teman-teman semua saya sudah donor 10 kali atau bahkan 25 kali, monggo silahkan ke ruang P2 di 2S lantai 3 dengan membawa kartu donor atau aplikasi Ayo Donor, nanti kita cetak piagam saat itu juga. Gitu. Live ya cetaknya ya. Iya, disaksikan langsung oleh pendonornya gitu. Tapi kalau untuk yang 50, 75, dan 100 itu kita perlu pengusulan dulu teman-teman. Jadi ke ruang P2 dulu, kita kita catat dulu, kita ajukan karena itu piagam yang mengeluarkan dari pihak provinsi. Kalau yang 50, 75 provinsi, yang 100 nanti dari pusat. Gitu. Sedangkan pusat tuh berarti tanda tangannya Pak Presiden. Pak Presiden. Gitu. Memang butuh waktu ya. Kita pengusulan setiap di awal tahun. Biasanya kita pengusulan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kita awal tahun pengusulan dulu, misalkan 50, 75, kita berkas-berkas kita sampaikan ke provinsi atau pusat dulu gitu. Kemudian nanti kalau kita sudah dapat edaran undangan resmi dari provinsi, baru kita akan sampaikan ke pendonornya. Gitu. Makanya rulesnya seperti itu ya. Makanya teman-teman kalau misalkan sudah donor 75, 100, 50, 75, dan 100. Nah itu harap bersabar karena nama Anda sedang diantrikan. Kita antrikan gitu. Bisa jadi mungkin diusulkannya karena rekamnya selesai, contoh ya 2024. Direkap selesai, Mbak Isna akan mengajukan 2025. Mungkin dia berangkatnya di sekitar tahun itu ya. Di tahun itu, tapi biasanya di akhir. Di akhir tahun. Semua itu tergantung info dari provinsi dari ya. Provinsi gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah kami catat, sudah kami ajukan gitu. Jika ada perubahan nomor telepon, minta tolong hubungi kami. Betul. Beberapa pendonor informasi-informasi undangan dari provinsi tidak tersampaikan itu karena yang bersangkutan ganti nomor telepon. Begitu. Jadi habis itu kita kesusahan ini untuk mendistribusikan si piagam itu untuk sampai ke pemiliknya. Atau mungkin pas donor gitu bisa melakukan perubahan data ya. Boleh. Itu kan bisa kalau donor langsung datang ke PMI itu bisa edit data dulu, nomornya diganti gitu ya. Iya, atau pas mobile unit disampaikan ke petugasnya. Nanti Pak, saya ganti nomor telepon ya. Bener banget. Jadi supaya kalau sudah waktunya berangkat nih ya, ketemu Pak Gubernur, menerima penghargaan dari Gubernur ataupun Presiden gitu, bisa langsung berangkat. Gitu. Oh nice. Tapi udah banyak ya yang ketemu Pak Presiden ya kemarin. Sudah banyak terakhir. Ya. Lumayan tuh. Ini. Jangan tanya usianya berapa. Usia apa nih? Ketemu Pak Presiden, mesti kan wis sepuh-sepuh. Iya.
Tapi sekarang banyak pendonor yang mencapai 100 itu masih muda-muda. Masih muda-muda. Oke, berarti ini generasi muda sudah tersadar. Iya, betul. Akan manfaat donor darah begitu. Alhamdulillah yang kita ajak untuk ketemu Pak Presiden kemarin itu alhamdulillah masih sehat bugar semua gitu. Luar biasa. Luar biasa. Itu mungkin salah satu manfaat donor darah ya teman-teman. Ya, awet muda. Awet muda. Saya pernah ketemu bapak-bapak ya, waktu donor gitu ngobrol gitu, beliau masih gimana? Ya usianya tidak terlihat seperti bapak-bapak? Usia yang semestinya gitu. Oh, Jadi gitu. beliau usianya sudah sekitar 60 lebih lah ya. Tapi kelihatan masih 45 Tapi kelihatan gitu. bener ya masih kelihatan seperti Iya masih sih. seger lah. Salah satu lifestyle-nya mungkin donor darah itu. Bener. Selain Juga dengan lifestyle yang lainnya. Betul. Jadi olahraga, makan makanan yang bergizi. Apalagi kalau donornya aperesis ya, mungkin dia perlu ketat banget untuk makanannya ya. Makanannya ketat banget. Yang berkolesterol tinggi nanti otomatis nggak masuk gitu. Biasanya dari hasil pemeriksaannya, dari hasil pemeriksaannya juga biasanya plasmanya keruh. Plasmanya keruh, betul. Nah, next ya pertanyaan selanjutnya. Kita balik ke tema yang tadi. Kalau mau mengadakan donor nih, kan tadi Mbak Isna bilang mau menjadwalkan 1 tahun langsung bisa. Apalagi ini puasa, menjelang puasa kan. Biasanya ada request tertentu terkait jam dan hari mungkin ya. Itu caranya gimana nih Mbak mendaftarkan instansi kita? Untuk mendaftarkan instansi boleh langsung datang ke PMI, ke ruang P2 di 2S lagi di lantai 3. Atau bisa menghubungi kami di 0813 2821 1945. Baleni 08 Baleni 0813 2821 1945 gitu nggih. Gitu dengan syarat apa ini? Syaratnya teman-teman harus punya calon pendonor dulu minimal 30 orang, memiliki ruangan yang representatif, kemudian melampirkan surat permohonan kerjasama. Itu hanya 3 aja. Iya, yang 3 aja. Nanti akan ditanya lebih lanjut ya sama Mbak Isna. Iya, betul. Ruang yang representatif itu yang gimana sih Mbak? Bagaimana sih ruangannya gitu. Saya nggak punya ruangan. Oke, nanti kita tawarkan pakai bis atau mobil. Gitu. Nah, misalkan donornya kurang dari 30 lah, nanti akan dicarikan solusi. Tetap ada solusinya. Betul. Semua ada solusinya gitu ya. Udah kayak Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi gitu teman-teman, untuk yang mau mengadakan donor darah instansi bisa menghubungi bagian P2D2S ya. Ke nomor mana tadi? Ke nomor 0821 0813. Oh, 0813 2821 1945. Nah, apalnya belakangnya aja tuh. Tahun kemerdekaan. Iya, 1945 karena PMI berdiri juga tahun 1945. 45 betul. Nah, tanggal berapa? Enggak ada yang tahu kan. Aku tahu dong. Itu kalau mau mengajukan donor darah mobile unit. Kalau mau klaim kaos sudah ready? Sudah ready. Sudah ready berbagai ukuran. Sudah ya, kita mulai ready kayaknya baru 2 hari ini deh. Baru 2 hari ini. Jadi kalau kabar baik teman-teman. Yang udah memenuhi syarat untuk menukarkan gift bisa langsung datang juga ke P2D2S. Oh ya, tambahan lagi nih yang bisa diklaim ya teman-teman untuk kaos itu yang 2 tahun terakhir ya gitu. Jadi kalau yang sudah lampau 2023 ya? Iya, 2023 itu sampai sekarang boleh. Tapi kalau yang sudah sebelum 2023 mohon maaf belum bisa karena sudah tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi 2 tahun sebelumnya. Barangkali ada yang lupa 2023 ternyata memenuhi syarat gitu ya. Silakan dicek kartu-kartunya, aplikasinya barangkali karena terlalu sibuk sampai lupa gitu ya. Bener banget. Gitu ya. Oke. Ini kita kebetulan live di TikTok. Ada yang nanya nggak Mas? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau operasi bisa dulu nggak Kak? Kalau operasinya apa dulu nih? Operasinya apa dulu nih? Baik. Kalau operasinya operasi gigi biasanya itu kalau operasi kecil selama sudah tidak minum obat, tidak ada keluhan, boleh. Biasanya dikasih batas aman 1 minggu ya. Setelah tidak ada keluhan, setelah tidak konsul dengan dokter, sudah tidak minum obat, itu biasanya bisa mendonorkan darahnya kembali begitu. Ada lagi Kak Atemin? Ada lagi Kak Atemin. Disipilin kaosnya Kak. Kaosnya
Minta tolong. Sebentar ya, sabar ya. Karena kebetulan kita nggak ada yang pakai karena belum klaim. Iya, dan itu kan soalnya haknya pendonor ya gitu. Iya, bener. Kalau kita belum memenuhi syarat. Betul. Tunggu ya. Kita tunggu ya. Tunggu bentar ya. Wah, dier, nabrak bro. Spill kaosnya dong. Ini kaosnya temanya cakep nih, Roblox, ala-ala Roblox gitu. Lemparin! Iya! Wehehe! Ini karena sudah dilempar ke saya, jadi hak milik. Nyatet lo ya. Saya bisa dimarahin Bu Yanik sama Mbak Isna ini nanti ya. Tak catat. Ini kaosnya seperti ini. Lucu banget. Ini temanya ala-ala Roblox gitu ya. Tahu kan teman-teman Roblox? Tahu lah ya. Tahu lah ya. Ini temanya kayak gini. Donor. Ini so simple tapi kata-katanya menunjukkan bahwa ini kalian banget. Blood donor addict. Jadi kalian sudah ketagihan donor darah. Ini buat ngedate sama pacar juga oke loh ini. Iya loh. Couple juga boleh. Couple juga boleh, misalkan teman-teman semua donornya bareng gitu kan, Bareng sama pasangan boleh. Donor bareng pasangan boleh. Pagi kemarin kayak saya couple sama bapak saya. Jadi saya ngambil, bapak saya juga ngambil. Akhirnya kita punya kaos couple. Kasihan ibunya. Iya. Gak punya. Sengaja. Kasihan, melahirkan saingannya diri sendiri. Iya, melahirkan saingannya. Anda juga, Bu? Iya. Saingan saya ada 2 di rumah. Ini masih typing loh, Kak? Iya. Next, ada yang mau tanya lagi nggak? Atau saya closing dulu ya? Saya closing di podcastnya dulu. Jadi begitu teman-teman semuanya, jangan lupa donor darah. Jangan lupa follow setiap sosmednya PMI Surakarta karena di situ akan banyak informasi-informasi yang mungkin teman-teman butuhkan. Begitu ya. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah! Dadah!